Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 0,79% ke angka 6.545. Selain video ini, kami coba mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2024 masih meroket 100% lebih. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang sebelumnya direvisi naik peringkat oleh JP Morgan dan saat ini terpantau kembali melemah. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita yang awal bulan ini keluar. Awal bulan JP Morgan merevisi naik rating saham perbankan BUMN, yaitu BBRI, Mandiri, dan BBNI. Pada saat itu, awal Maret bisa kita lihat semua, saham-saham BBRI, Mandiri, dan BBNI mulai bangkit. Tapi memang satu minggu ini, pergerakan saham-saham perbankan mulai melemah. Dan ternyata keluar satu artikel pemberitaan baru dengan judul Transaksi JP Morgan hingga BlackRock di saham Himbala setelah pengumuman Kopdes Merah Putih. Jadi pemerintah memang berencana untuk melibatkan himpunan bank milik negara atau Himbala dalam program koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Investor kakap mulai dari JP Morgan hingga BlackRock bersiasat di pasar modal terhadap emiten anggota Himbara ini. Jadi ada 4 bank yang masuk ke dalam Himbara, yaitu BBRI, Mandiri, BBNI, dan BBTN. Dan bisa kita perhatikan cara pergerakan Mandiri, BBRI, BBTN, dan BBNI satu minggu ini mulai melemah setelah ada pemberitaan itu. Sedangkan investor kakap melakukan transaksi setelah Kopdes Merah Putih diumumkan. Dan dari data Bloomberg Terminal, JP Morgan membeli 30 juta lebih saham Mandiri pada perdagangan hari Senin kemarin. Jadi Mandiri, JP Morgan masih akumulasi. Selain JP Morgan, bisa kita lihat Credit Agricole Group juga melakukan akumulasi saham Mandiri. Dan Dimensional Fund juga terpantau masih masuk melakukan akumulasi di sekitar harga rata-rata 4.400. Bisa kita baca lebih lanjut. Rata-rata perusahaan besar dunia masih masuk akumulasi, tapi Bank of New York Mellon Corp terpantau menjual. Dan Manulife Financial Corp juga terpantau menjual saham Mandiri. BlackRock juga bisa kita lihat masih melakukan aksi jual 40 juta lebih saham Mandiri ini. Dan untuk BBRI bisa kita lihat Goldman Sachs terpantau masuk melakukan akumulasi, tapi JP Morgan malah menjual saham BBRI, menjual sekitar 42,27 juta menjadi sekitar 1,90 miliar saham BBRI untuk yang dipunya saham JP Morgan saat ini. Dengan harga rata-rata yang dipunya JP Morgan itu sekitar 2.844. BlackRock juga menjual untung sebanyak 84,63 juta. Jadi BlackRock ternyata mulai take profit di akhir pekan lalu. Jadi berbeda dengan BBRI, JP Morgan masih membeli saham BBNI. Jadi JP Morgan hanya menjual saham BBRI satu minggu terakhir ini, tapi untuk BBNI dan Mandiri terpantau masih terus masuk akumulasi. Sedangkan untuk BBTN, tidak banyak investor kakap melakukan transaksi, hanya BlackRock yang membeli saham BBTN. Jadi untuk BBTN tidak terlalu menarik untuk investor besar dunia, hanya Mandiri, BBNI, dan BBRI. Sekarang kita lihat secara teknikal. Hari ini memang saham-saham perbankan ini terpantau masih bisa naik walaupun ISG turun lumayan dalam. Jadi bisa kita lihat ISG hari ini memang sempat opening di bawah, sempat melemah ke sekitar 3.660. Tapi penutupan berhasil naik 0,8% ke 3.790. Secara teknikal bisa kita lihat BBRI masih bisa bertahan dari rebound dari 3.500, mencoba untuk mengetes 4.000 yang saat ini tepat di 4.000. BBRI minggu lalu masih gagal, sempat melemah kembali di bawah 3.800. Jadi secara candle sebenarnya 3.800 saat ini masih berupa resisten. Apabila BBRI minggu ini masih bisa bertahan dan naik kembali di atas 3.800, secara teknikal saya lihat akan mulai membaik walaupun belum bisa kita konfirmasi bangkit dari downtrendnya. Tapi karena pada perdagangan hari ini bisa kita perhatikan di sini, ASI terpantau masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar dan kenaikan hari ini terpantau tidak ada akumulasi, malah ada distribusi dengan jumlah besar. Ini yang membuat BBRI mesti harus hati-hati walaupun candle hari ini candle hijau dan bergerak naik. Karena masih ada distribusi dan masih berada di bawah 3.800,
Teman-teman harus pantau saham BBRI apabila teman-teman sudah punya saham BBRI. Yang belum punya dan ingin coba entry pun misal saat ini lebih oke adalah wait and see. Apabila BBRI minggu ini berhasil naik di atas 3.800, teman-teman mau coba entry, misalnya masih oke. Tapi jika terpantau mencoba naik di atas 3.800 BBRI gagal, misalnya lebih oke adalah wait and see dulu. Karena apabila gagal break, BBRI masih ada potensi salah untuk kembali melemah ke support terdekat atau target terdekat di 3.600 sampai support yang lebih kuatnya di 3.500. Dan selama BBRI gagal naik di atas 3.800 secara teknikal masih ada potensi untuk membentuk atau kembali melakukan low. Jadi harus hati-hati. Sekarang kita lihat BBNI. BBNI jika kita perhatikan secara pergerakan hampir mirip dengan BBRI, tapi BBNI lebih oke. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, tapi karena candle hijau pada tanggal 6 Maret tidak oke, shadow kata sangat panjang, dan ternyata BBNI saat ini kembali melemah di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 4.500 sudah berubah menjadi resisten, sedangkan saat ini BBNI mencoba untuk bertahan di support 4.400. Hari ini BBNI ditutup masih bertahan di 4.450. Dan cara pergerakan ini masih sideways. Sedangkan untuk support kuat untuk BBNI bisa kita lihat masih di sekitar 4.150 sampai 4.200. Untuk BBNI bisa kita lihat, walaupun hari ini tidak turun, asing juga terpantau masih keluar. Walaupun distribusi asing tidak sebesar distribusi pada saham BBRI. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi pada pergerakan BBNI hari ini. Dan karena masih ada distribusi, Musa juga masih belum begitu oke. Apalagi asing terpantau kembali keluar. Jadi apabila BBNI minggu ini terpantau masih gagal naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan saya lihat BBNI masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke sekitar 4.200 sampai 4.300. Jadi untuk BBNI saat ini apabila mau entry, misalnya sama juga dengan BBRI, lebih oke wait and see. Dan secara teknikal masih belum oke dan ternyata asing masih keluar. Dan jika terpantau BBNI masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50, misalnya masih belum oke untuk entry, kan masih ada potensi melemah. Dan jika terpantau berhasil naik di atas garis EMA 50, teman-teman apabila mau coba entry, masih bisa buying breakout apabila berhasil naik di atas 4.500 dengan target swing terdekat di 4.700 sampai 4.800. Selanjutnya Mandiri juga bisa kita lihat hari ini juga naik 0,64% ke 4.740, tapi bisa kita perhatikan cara candle ini juga tidak oke. Malah sebelumnya mencoba break garis EMA 50, Mandiri gagal, saya itu masih membentuk low untuk saat ini. Sebelumnya sempat naik di atas 4.800, tapi mencoba naik di atas 5.000 yang merupakan resistensi psikologis, Mandiri masih gagal dan kembali melemah di bawah 4.800. Tapi jika kita perhatikan Mandiri pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat beda dengan BBNI dan BBRI, asing masih keluar. Menariknya kenaikan Mandiri hari ini, asing terpantau masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi. Jadi untuk Mandiri, karena sudah mulai ada akumulasi kembali, apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, mungkin masih bisa coba dipantau juga, tapi untuk entry tetap sama, tunggu konfirmasi dulu. Apabila Mandiri minggu ini berhasil naik di atas 4.800, menurut saya baru lebih oke untuk coba entry, coba buying breakout di sekitar 4.800, dengan target swing jangka pendek di 5.000, atau hold saja terus selama Mandiri tidak turun bawah 4.800. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata minggu ini Mandiri masih kesulitan untuk naik di atas 4.800. Karena apabila masih gagal break, secara teknikal Mandiri masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.500. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi.
Terima kasih.